Ketahuilah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengambil janji setia dari setiap manusia di dalam pengabdian mereka kepada Allah Jalla Jalaluhu wa ta'ala azamatuh. Sejak sebelum kita terlahir ke alam dunia ini, saat kita masih berupa benih, maka Allah Ta'ala akhadha min bani Adam min zuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu birabbikum qalu bala syahidna. Allah Ta'ala ambil janji setia, bukankah aku adalah Tuhan kalian, dan kita bersaksi dan tunduk dan mengakui hal tersebut kepada Allah di saat itu, di momen itu. Kemudian ruh tersebut yang punya perjanjian khusus antara setiap ruh dengan Tuhannya, maka nunggu antrian hingga terlahir ke alam dunia ini. Saat terlahir ke alam dunia, di momen, di waktu yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, terlahir di antara ibu dan bapaknya, dan Allah Ta'ala tentukan kita untuk lahir ya di zaman ini, di saat ini. Dan dikirim para nabi, para rasul untuk mengingatkan semua manusia tentang janji mereka kepada Allah untuk menyembah Allah, untuk mengabdi kepada Allah. Dikirim ya daripada nabi-nabi keturunan Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Idris, Nabi Hud, Nabi Saleh, Nabi Ibrahim, Ismail, Ishaq, Yaqub, Yusuf, Asbat, Musa, wa Isa, Zakaria, wa Yahya, sampai yang terakhir Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, untuk mengingatkan kamu tuh sudah ada kesepakatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah Allah Taala jadikan kita orang yang ingat, yang sadar akan kesepakatan tersebut. Mungkin memori itu kita nggak mengingatnya, kebanyakan orang lupa akan hal tersebut, tapi Allah mengingatkannya dengan dikirim para nabi, para rasul, mengingatkan kita akan hal itu, akan hal tersebut. Sesuatu yang sudah terjadi kesepakatan antara ruh kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dikirim para nabi-nabi untuk mengingatkan. Dan alhamdulillah terpilihlah kita untuk mengakui, menyadari akan kesepakatan yang terjadi antara kita dengan Allah Ta'ala. Dan juga ketahuilah bahwasanya dijadikan hidup kita ini sebagai masa momen untuk menunaikan apa yang sudah kita sepakati dengan Allah Ta'ala. Makanya setiap ibadat yang kita lakukan itu adalah momen untuk menunaikan kesepakatan kita kepada Allah Ta'ala. Momen sholat memperbaharui janji setia kita kepada Allah. Momen puasa, momen haji, momen tawaf, momen tilawatul Quran, momen apapun, momen zikir. Bahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, jaddidu imanakum, perbaharui iman kalian. Bagaimana memperbaharui iman, mengupgrade iman kita? Jaddidu imanakum, qulu la ilaha illallah, dengan berucap kalimat la ilaha illallah. Bahkan juga dalam salat kita adalah momen untuk tajdidul ahad, untuk menunaikan kesetiaan kita kepada Allah Ta'ala, kesepakatan kita kepada Allah Ta'ala, wafa bil ahad. Sehingga dalam sholat tersebut awal respon kita Allahu Akbar, Allah Maha Besar, Allah prioritas, Allah segalanya, Allah paling penting, Allah yang paling utama, Allah yang nomor satu. Yang lain belakangan, yang lain kecil, yang lain kerdil. Kemudian kita berucap inna sholati, nusuki, mahyaya, wa mamati lillah rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, ibadatku, hidupku, matiku milik Allah, untuk Allah, pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala. La syarikalah, enggak ada sekutu bagi Allah Jalla Jalaluhu wa ta'ala azamatuh. Kemudian di dalam momen suratul Fatihah yang kita baca adalah ikrar kepada kita, iyyaka na'bud, hanya kepada Engkau kami mengabdi, kami menyembah, kami beribadat. Wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Engkau kami memohon pertolongan. Dalam tasyahud kita, at-tahiyyat, al-mubarakat, as-salawat, at-thayyibatu lillah, kita mengucapkan salam, menyapa dengan sapaan yang indah, at-thayyibat lillah. Terus di dalam momen tersebut kita enggak lupa untuk menyapa makhluk yang paling dahulu
melakukan kesepakatan dengan Allah Nabi Muhammad. Ketika di momen di lembah Nu'man tersebut, ketika Allah bertanya alastu birabbikum, yang pertama ngucap bala Nabi Muhammad, tentu saya, sallallahu alaihi wasallam. Bahkan salat kita nggak diterima kecuali salim ala habibi, kasih salam kepada kekasihku, kepada Nabi Muhammad. Ya ayuhan nabiyyu, assalamu alayka ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Kemudian kita perbaharui janji setia kita, asyhadu alla ilaha illallah. Artinya di momen ini ribuan tahun sejak kesepakatan yang dulu kita lakukan, sekarang sampai detik ini saya masih bersaksi, saya masih setia, saya masih bersaksi asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah, muhammadan abduhu wa rasuluh. Masih bersaksi, dan itu kita ikrarkan tiap hari 5 kali. Kita berikrar, saya masih setia, saya masih setia, saya masih mengabdi, saya masih menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Setiap momen ibadat adalah pembaharuan dari kesepakatan, dari keimanan kita, dari pengabdian kita kepada Allah taala, menunaikan janji setia kita kepada Allah. Termasuk juga di dalam ibadat haji, di dalam tawaf, ketika orang sampai ke depan Ka'bah, maka dia menyalami Hajarul Aswad, maka dia mengatakan di dalam saat menyalami Hajar Aswad tersebut dengan menciumnya atau menyentuhnya atau dengan isyarat dari jauh, dia bilang Allahumma amanati addaituha wa mitsaqi waffaituhu fashhad li bil muwafah. Ya Allah, amanat yang dulu engkau pikulkan atas diriku sudah aku tunaikan, dan perjanjian antara engkau dan aku laksanakan. Ishhad li bil muwafah, saksikan kalau aku sudah hidup ke alam dunia ini ribuan tahun dari perjanjian tersebut dalam keadaan aku masih setia dengan janjiku kepada Allah Jalla Jalaluhu ta'ala azamatuh. Di dalam momen haji tersebut semuanya adalah refleksi untuk mengingatkan, flashback akan kesepakatan antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala yang dulu disepakati di lembah Nu'man, sebuah lembah di belakang lembah Arafah. Dalam sholat kita pun juga demikian, termasuk juga dalam puasa yang kita lakukan. Justru di dalam puasa yang kita lakukan tersebut sebagai bentuk pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Walah, dalam puasa Allah nggak perlu sama laparnya kita. Kita kelaparan, Allah untung apa dari itu? Kita kehausan, Allah untung apa dari itu? Kita mengekang syahwat dan nafsu kita, apa keuntungan apa yang didapat oleh Allah Jalla Jalaluhu ta'ala? Enggak ada semuanya. Akan tetapi itu adalah bentuk pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala untuk ngingetin kepada diri kita bahwasanya kita adalah hambanya Allah, menunjukkan rasa taqwa dan takut dan kepatuhan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan durasinya ibadat, kepenatan ibadat yang kita lakukan, kesulitan ibadat yang kita lakukan, maka di situ makin meresap di dalam hati makna pengabdian kepada Allah Jalla Jalaluhu ta'ala azamatuh. Walidzalik Ramadan ya, orang tuh kata Rasul sallallahu alaihi wasallam kalau tahu apa hakikatnya Ramadan, maka dia bakal berharap Ramadan itu bukan cuma 1 bulan, sepanjang tahun dia mau itu menjadi Ramadan bagi dia sekalian. Nah, ini Ramadan kita ini, ayo ambil kesempatan ya untuk mendalami pengabdian yang hakiki kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sampai usia kita kapan mencapai hakikat ubudiyah, pengabdian yang sebenarnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Umur berlalu, ya dzal kasal, kam tuakhir taubatak min 'am ila 'am wa la yastadri bi'amin ya'tikhu naqis aw tam. Wahai pemalas, sampai kapan kita nunda taubatnya kita, baliknya kita kepada Allah taala? Dari tahun ke tahun kita nunda segala hal, umur berlalu dan kita menunda-nunda, habis semuanya itu dari penundaan tersebut. Sebab itu tiap nafas min anfasik jauharah lagi matalaha, berlian yang tak ternilai harganya. Sebab kalau berlian hilang bisa dicari, tetapi nafas kita semenit yang lalu, 1 jam yang lalu, siapa yang bisa mengembalikan? Kita nggak tahu Ramadan yang ini kita bakal sampai kepadanya atau enggak. Kita akan menuntaskan bulan Ramadan ini atau kita bakal habis di tengah-tengahnya. Atau jangan-jangan ini Ramadan terakhir kita, belum tentu kita bisa ketemu Ramadan ini di tahun yang akan datang. Berapa banyak dari kawan-kawan kita, teman-teman kita, orang yang kita kenal ya, di Ramadan yang lalu masih hidup di tengah-tengah kita,
Tapi datang momen ini dia udah nggak ada di antara kita. Ramadannya masih belum nyampe, udianya juga udah nggak ada di tengah-tengah kita. Mudah-mudahan Allah Ta'ala panjangkan umur kita, dimakmurkan hidup kita, sibukkan diri kita untuk ayo bagusin puasa kita yang benar. Saya santri kok, saya ustadz kok, saya ulama kok, saya dai kok. Ya justru harus makin memperbaiki puasa kita menjadi makin benar, memperbaiki sholat kita makin benar. Sayyidina Ibrahim ala nabina wa ali afdalu wa azka taslim, dalam usia sepuhnya, udah lanjut usia, dalam usia syaikhukhah, beliau masih bilang dalam doa harapannya kepada Allah Ta'ala, cita-cita beliau, harapan beliau sampai di masa syaikhukhah, dia bilang alhamdulillahilladzi wahaba li al-kibar Ismail wa Ishaq. Terus setelah itu beliau bilang Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal, doa jadikan aku orang yang mendirikan salat. Tayyib, 70 tahun 80 tahun dia enggak salat apa? Dia salat. 70 tahun 80 tahun dia salat, sembayang. Akan tetapi di usia syaikhuha masih bilang ij'alni muqimas shalah, jadikan aku orang yang selalu mendirikan salat. Bukan cuma sekedar sholat aja, tapi ngelempengin sholatnya, ngelurusin sholatnya, menegakkan sholatnya, membuat sholatnya itu nggak belok ke sana sini, sholatnya nggak goyah ke sana sini, sholatnya kokoh, sholatnya teguh, sholatnya lurus, sholatnya nggak kepikiran dengan hal yang lain. Wah, jangan merasa saya udah cukup, tapi selalu menggali. Kita mau sujud kita lebih bernilai lagi, rukuk kita lebih bernilai lagi. Itu Syekhana Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafidh, beliau sampai bilang orang tuh kalau sudah tahu hakikatnya sujud, maka dia nggak bakalan bangkit dari sujudnya. Walaupun kepalanya bangkit, tapi hatinya akan selalu bersujud untuk Allah Subhanahu wa taala. Ini omongan tentang sujudnya hati dari 30 tahun yang lalu kita udah dengar. 30 tahun yang lalu. Sampai sekarang kita masih ngeraba-raba. Mana itu hakikat sujud? Mana daripada sujudnya, sujud galbi tersebut. Dan sebaik-baiknya pencapaian yang kita capai, bukan harta, bukan tahta, bukan apapun juga, ya ini sebaik-baik yang kita capai dari dunia ini, ini dia. Kita dapat mencapai segala pencapaian, tapi kita nggak dapat hal yang semacam ini, apa gunanya? Itu semuanya. Itu sebagian kaum arifin bilang masakin ahli dunia kharaju minha walam yadhugu aladza syai' minha. Kesian anak-anak dunia, mereka meninggalkan dunia ini sedangkan mereka belum mencicipi hal yang paling lezat dari dunia ini. Ditanya apa yang paling lezat dari dunia ini? Ma'rifatullah, pengenalan kepada Allah Jalla Jalaluhu wa Ta'ala azamatuh. Nah itu sampai dikatakan rahul yaqin a'azzu mashrubin lana washrab watib waskar bi khairi sulafi hadha syarabul qaum sadatina wa qad akhta tariqata man yaqul bi khilafi. Itu minuman yaqin, diibaratkan tuh kayak minuman daripada ma'rifatullah yang masuk ke dalam hati mereka, ibaratnya bagai minuman. Ini adalah minuman yang paling lezat, minuman yang paling nikmat, hidangan yang paling agung, hidangan yang paling mulia. Kita hidangan duniawi udah kita cobain semuanya. Tayyib, hidangan sujud, hidangan ruku', hidangan yaqin, hidangan ma'rifah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sungguh kalau kita meninggal dunia belum mencicipi daripada hal-hal yang indah ini, maka kita rugi, maka kita sial. Waliyad billah min dzalik. Berlalu umur kita sedangkan kita belum mencicipi hal-hal yang indah, hal-hal yang nikmat yang dicicipi oleh para aulia, oleh para salihin. Oleh dzalik kalau kita mau menjadi seseorang, ya punya cita-cita untuk diri, untuk anak, untuk murid, untuk keluarga, yaitu cita-cita Nabi Ibrahim, muqimas shalah wa min dzurriyyati. Menjadikan orang yang menegakkan, meluruskan, mendirikan salat, mencapai daripada hakikat kelezatan dalam itu semuanya. Wa min dzurriyyati, keturunan juga yang tahu salat. Wa amma sampai usia begini kita masih berkutat subuh telat, subuh kesiangan, salat 5 waktunya enggak berjamaah, isya wala berjamaah, subuh wala berjamaah, ngegampangin salat jamaah, ngegampangin awal waqt, ngegampangin salat di masjid. Kita meninggalkan, meremehkan itu semuanya. Mau sampai kapan? Oh, kalau orang yang punya hubungan dengan ilim, dengan ahlul ilim, dengan tariqah, dengan aulia,
dengan salihin, dengan para pemangku warisan Nabi Muhammad SAW, punya hubungan kepada mereka, ngegampangin hal-hal yang mulia ini. Terus bagaimana nasib umat? La yu'man ala asrarillah man lam yuhafiz bi adabi syariah. Nggak bakal dipercayakan untuk memikul rahasia-rahasianya Allah orang yang ngegampangin adab syariah. Wah, hidup perjuangan, berjuang. Bulan Ramadan yang akan datang, jadikan tuh momen untuk kita makin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk kita menyelam di dalam Al-Qur'an lebih jauh lagi. Itu sebagian kaum arifin Al-Imam Al-Hasan bin Shalih Al-Bahr, beliau bilang, saya kalau udah bulan Ramadan Allah taala bukakan pemahaman baru untuk saya di dalam Al-Qur'anul Karim. Pemahaman yang baru di dalam memahami Al-Qur'anul Karim. Rasul sallallahu alaihi wasallam itu setiap bulan Ramadan tadarus Al-Quran bersama malaikat Jibril setiap hari. Kecuali di Ramadan terakhir beliau, malaikat Jibril datang sehari 2 kali bertadarus Quran bersama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wala Rasulullah ajwad bil khair min rihil mursalah, kata Sayyidina Abdullah bin Abbas. Ya Rabb, mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan berkah kepada kita sekalian. Bangunan yang megah ini yang diperuntukkan, diniatkan untuk mustashfa, rumah sakit apa namanya, Al-Musa'adah, Baitul Musa'adah, rumah sakit Baitul Musa'adah, Manba'us Salihin. Allah Ta'ala berikan keberkahan insyaallah, dan Allah Ta'ala jadikan ini manfaat insyaallah, membawa kesejukan, pengobatan, manfaat bagi umat sekalian. Wah, kata mukmin memberikan manfaat dengan ilmunya, dengan hartanya, dengan kepintarannya, dengan kecerdasannya. Masya Allah, dijadikan keberkahan insyaallah buat kita sekalian, dijauhkan kita semua dari bala, dari musibah. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala insyaallah memberikan kesehatan kepada guru-guru kita, bil khusus untuk Kiai Masbuhin diberikan kesehatan oleh Allah Ta'ala, dan segenap keluarga besar, dan juga para ulama-ulama kita, bil khusus Syekhana Al-Habib Umar diberikan kesehatan, wal Habib Hasan bin Ahmad ibni Syekh Habib Bakar bin Salim, Munsib Syekh Bakar diberikan afiat dan kesehatan, dan juga segenap para guru-guru kita, ulama kita, para aulia kita, para salihin. Allah Ta'ala panjangkan umur mereka dalam afiat, amin ya rabbal alamin. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma, tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma, wa la taj'al fina wa la minna wa la ma'ana syaqiyan wa la mahruma. Sallallahu ala sayyidina Muhammad an-nabiyil ummi wa ala alihi wasallam. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan.